Halo teman-teman, gimana nih persiapan mudik tahun ini? Mudik ke kampung halaman membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga perlu mempersiapkan aspek keuangannya semaksimal mungkin ya teman-teman. Yuk ikutin tips dari saya tentang mengelola keuangan saat mudik, biar terkendali dan tidak boncos. Mengelola keuangan saat mudik itu sangat penting ya teman-teman. Ada sejumlah pos pengeluaran yang perlu direncanakan sematang mungkin dalam merencanakan keuangan saat mudik. Setiap pos pengeluaran membutuhkan nominal yang berbeda. Pengelolaan keuangan mudik sangat diperlukan agar terhindar dari beberapa risiko finansial. Biaya yang harus dipersiapkan untuk mudik. Pos pengeluaran utama yang perlu dipersiapkan untuk mudik adalah transportasi. Biaya ini tergantung pada moda transportasi yang akan digunakan. Jika memutuskan untuk menggunakan kendaraan pribadi, pertimbangkan biaya servis kendaraan, bahan bakar, dan biaya tol. Sebaliknya, teman-teman perlu mengecek harga tiket pesawat terbang, kereta api, bus, atau kapal laut jika memilih salah satu di antara moda transportasi tersebut. Nah, teman-teman, selain kendaraan, pertimbangkan juga biaya konsumsi selama di perjalanan. Teman-teman bisa mengakali biaya ini dengan membawa bekal makanan dari rumah. Namun, bisa juga mampir ke rest area atau makan di restoran terdekat kalau tidak ingin terlalu repot mempersiapkan konsumsi. Ada juga biaya yang sifatnya opsional dan tidak wajib, mulai dari oleh-oleh untuk dibagikan kepada sanak saudara, uang THR, membeli hadiah untuk tukar kado lebaran, penginapan untuk beristirahat sementara, dan rekreasi ke destinasi wisata di sekitar tujuan. Terakhir, persiapkan dana darurat untuk hal-hal yang tidak terduga sebesar 10% dari total anggaran. Dana darurat ini bisa digunakan untuk biaya parkir, biaya medis, dan kendaraan apabila terjadi resiko mogok di tengah perjalanan. Dan yang perlu diingat, resiko keuangan yang mungkin terjadi jika tidak terencana. Keuangan mudik perlu direncanakan dengan matang untuk menghindari beberapa resiko finansial yang mungkin terjadi. Resiko keuangan yang sering terjadi adalah pengeluaran yang melebihi anggaran atau overspending. Apabila hal tersebut dijalankan, keuangan mudik akan terganggu sehingga terpaksa harus menggunakan dana yang sudah dialokasikan tujuan lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saat mudik. Dana darurat merupakan hal yang tidak boleh dilupakan ya teman-teman dalam perencanaan mudik. Seringkali muncul kejadian tak terduga ketika pulang kampung sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk memenuhinya. Keuangan mudik tidak akan terganggu kalau sudah memiliki dana ekstra untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, ini dia nih 4 tips mengelola keuangan mudik yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama, membuat rencana anggaran yang komprehensif. Buat rencana anggaran berisi biaya yang akan dikeluarkan selama perjalanan mudik, mulai dari tiket transportasi, makanan, dan minuman, serta biaya lainnya. Perkirakan biaya yang mungkin terjadi selama di kampung halaman. Contohnya, pergi ke rumah sanak saudara atau membeli oleh-oleh. Buat anggaran yang realistis dan sesuai kondisi keuangan teman-teman. Yang kedua, menggunakan aplikasi keuangan. Beberapa aplikasi keuangan yang tersedia bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola keuangan saat mudik. Pilihlah aplikasi keuangan yang mudah digunakan sesuai kebutuhan. Dari situ teman-teman bisa memantau pengeluaran secara real time dan detail supaya keuangan mudik tetap efisien dan terhindar dari overspending. Yang ketiga, membandingkan harga tiket dan akomodasi. Jika memutuskan untuk menggunakan kendaraan umum, lakukan riset dengan membandingkan harga tiket dan akomodasi. Pilihlah penyedia layanan yang menyediakan harga terbaik dan pastinya sesuai dengan anggaran teman-teman. Bandingkan harga dari berbagai platform seperti website, pemesanan tiket, dan akomodasi atau website perbandingan. Manfaatkan diskon dan promo yang tersedia untuk menghemat pengeluaran teman-teman. Yang keempat, menyiapkan dana darurat.
Pastikan dana darurat yang tersedia sudah cukup sebelum berangkat supaya teman-teman tidak terjebak dalam resiko keuangan selama perjalanan mudik. Kalau tadi tips, sekarang saya share juga nih teman-teman bagaimana strategi menghemat pengeluaran saat mudik. Yang pertama, memilih waktu yang tepat untuk berangkat. Harga tiket transportasi umum bisa mengalami peningkatan selama musim liburan. Hindari waktu tersebut jika memungkinkan supaya teman-teman bisa menghemat pengeluaran transportasi. Contohnya berangkat pada hari kerja atau sebelum dan sesudah puncak musim liburan agar mendapatkan harga tiket transportasi yang lebih murah. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Masing-masing moda transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan dari segi harga. Contohnya, memilih kereta api atau bus yang lebih ekonomis daripada menggunakan pesawat terbang. Apapun pilihan moda transportasinya, pastikan teman-teman menerapkan strategi supaya pengeluaran lebih efisien. Yang ketiga, menginap di rumah kerabat. Strategi ini bisa menjadi alternatif yang lebih hemat daripada bermalam di penginapan. Teman-teman akan merasakan kebersamaan di hari yang fitri sekaligus melepas rindu bersama kerabat. Bener nggak nih teman-teman? Sebelum berangkat ke kampung halaman, teman-teman berkoordinasilah lebih dulu dengan tuan rumah dan hormati aturan rumah selama menginap. Last but not least, ini dia cara menghindari utang saat mudik. Salah satu risiko mudik yang mungkin terjadi adalah terjebak dalam utang atau cicilan. Oleh karena itu, lakukan beberapa cara untuk menghindari utang selama mudik berikut ini. Yang pertama, menghindari pinjaman yang tidak perlu. Apabila ada keperluan yang masih bisa ditunda atau dicari alternatifnya, jangan langsung meminjam uang kepada sanak saudara. Teman-teman bisa memotong pengeluaran yang kurang penting, seperti berlibur ke tempat wisata atau membeli oleh-oleh yang tidak diperlukan. Tetaplah mematuhi anggaran yang dibuat di awal supaya keuangan teman-teman tetap berada pada jalur yang tepat. Yang kedua, meminimalkan penggunaan kartu kredit. Kartu kredit bisa menjadi sumber utang jika tidak digunakan dengan bijak. Selain itu, penggunaan kartu kredit juga bisa menggoda untuk membeli lebih dari seharusnya. Batasi penggunaan kartu kredit saat mudik hanya untuk hal yang mendesak. Ketiga, menjaga pengeluaran dalam batas yang wajar. Tetaplah menjaga pengeluaran dalam batas yang wajar dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan sebelum mudik. Usahakan untuk tetap disiplin dan fokus pada pengeluaran yang benar-benar sesuai prioritas mudik. Sebisa mungkin hindari pengeluaran yang berlebihan dan tidak terencana supaya keuangan mudik tetap terencana. Nah, itu tadi adalah tips-tips yang bisa dilakukan ketika mudik ya teman-teman, terutama untuk kontrol keuangan kita. Next, mau tips apa lagi nih teman-teman? Komen ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.